Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, Ilham bisa pimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah kita berdoa, mulai. Setelah selesai. Terima kasih, Roman. Baik, anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, terima kasih, bisa duduk kembali. Selanjutnya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yaman, Hadir. Cynthia, hadir. Rozak, Hadir. Marsha, hadir. Ista, hadir. Safira, hadir. Anita, hadir. Tia, hadir. Rizia, hadir. Baik, hadir semua ya. Baik, materi kita pada hari ini itu adalah sikap mematuhi aturan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku mematuhi aturan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat membedakan mana perilaku yang mematuhi dan mana yang tidak mematuhi peraturan. Selanjutnya, anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan peraturan? Tidak, Bu. Jadi, aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Aturan sendiri itu dibuat agar semua orang itu menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Contoh aturan yang ada di dalam keluarga. Di sini ada yang mau bantu Ibu baca nggak? Saya mau Ya, bisa. contoh aturan
sesudah makan, dan yang terakhir merapikan mainan setelah mainan selesai digunakan. Selanjutnya, setelah adanya aturan itu kita juga harus mematuhi aturan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mematuhi? Mematuhi adalah tindakan mengikuti atau menaati perintah, aturan, atau instruksi yang diberikan. Mematuhi peraturan juga berarti kita telah mengamalkan Pancasila, yaitu sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dalam sila ini dijelaskan bahwa kita harus menerima, mematuhi, dan menjalankan hasil dari keputusan bersama salah satu. Mari kita baca. Anak-anak nanti mau bacain teksnya nggak? Maka dari siswa kelas 2 SD dia menerima sikap rajin. Dia selalu menaati aturan di rumahnya. Marta harus bangun pukul 5 pagi. Dia tidak pernah terlambat ke sekolah, dan sebelum berangkat ke sekolah, Marta pamit kepada orang tuanya. Orang tua Marta sangat senang. Marta memiliki adik. Marta selalu bermain bersama adiknya. Marta merapikan mainan setelah bermain. Marta makan bersama keluarganya. Sebelum makan mereka berdoa. Setelah saat makan mereka tidak berbicara. Mereka makan menggunakan tangan. Nah, dari teks ini itu aturannya ada apa aja yang udah dilakuin sama Marta? Tidak terlambat di sekolah. Pamit kepada orang tua. Makan makanan. Ya, makan makanan. Bermain dengan lain. Dan berdoa. Dari sini berarti udah pada paham ya apa itu mematuhi peraturan. Selanjutnya ada manfaat dari mematuhi peraturan. Manfaatnya itu hidup menjadi lebih nyaman dan teratur, lalu disenangi oleh orang tua dan teman, juga disiplin waktu dan bertanggung jawab. Akibat dari tidak mematuhi aturan itu hidup jadi tidak nyaman, hidup tidak teratur dan dijauhi oleh teman. Selanjutnya, mari kita simak video. Kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunda. Yuk, kita saksikan bersama. Ayolah kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan. Baik, ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah.
Tidakkah sayang, hari sudah malam? Yuk, kita lihat jendela berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, dia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan menikah sarapan. Kadang-kadang adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Halo teman-teman, namaku Siti. Aku kelas 1 SD. Mulai hari ini, aku berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, aku berpamitan dengan ayah dan ibu. Sebelum pergi ke sekolah, jangan lupa kita juga harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Aku berangkat ke sekolah bersama teman-temanku. Perkenalkan teman-temanku satu persatu. Dari yang paling atas adalah ini, Dayu, Edo, Beni, Budi, dan aku, Siti. Kami semua satu kelas, kelas 1. Dan kami juga berteman baik. Sampai di sekolah, kami memberi salam pada ibu guru. Aku dan teman-temanku saling tersenyum ketika bertemu. Setelah itu, kami juga saling memberi salam. Setelah masuk sekolah, kami juga memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman dan mengatakan bahwa besok kita jumpa lagi. Aku berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat. Setelah sampai rumah, aku tidak lupa menutup pintu dan memberikan salam kepada ayah dan ibu, serta berterima kasih kepada Tuhan karena telah sampai di rumah dengan selamat. Aturan adalah petunjuk yang dibuat oleh manusia agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Contoh aturan yang telah dilakukan oleh Siti adalah berpamitan dan memberi salam kepada ayah dan ibu ketika akan berangkat sekolah. Tujuan dari berpamitan adalah memberitahukan kepada ayah dan ibu kemana kita akan pergi, sehingga tidak membuat mereka khawatir. Tujuan dari memberikan salam adalah salam itu adalah mendoakan. Jadi ketika kita memberi salam, kita minta doa kepada ayah dan ibu agar selamat. Aturan dibuat untuk suatu kebaikan. Pasti ada suatu alasan tertentu kenapa aturan itu dibuat. Ketika teman-teman diberikan aturan dan tidak tahu kenapa aturan itu dibuat, kalian bisa bertanya. Aturan yang kedua yang dilakukan oleh Siti adalah tersenyum dan memberi salam kepada guru dan teman-teman. Ketika kami mulai pembelajaran, kami selalu berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dalam belajar. Setelah pulang sekolah, kami juga bersama kepada teman-teman dan ibu guru. Itu juga merupakan aturan. Setelah sampai di rumah dan akan masuk, kita harus menutup pintu dan memberi salam. Itu juga aturan. Aturan yang dibuat oleh seseorang namun jangan sampai aturan tersebut merugikan orang lain. Ingat ya teman-teman, aturan itu dibuat agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Setelah menyimak video berikut, apa yang bisa teman-teman ambil? Selanjutnya, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
gambarnya itu kan orangnya ngapain. Nah, bisa mulai dikerjakan ya. Apakah sudah selesai? Tapi kalau sudah bisa dikumpulkan. Jadi dari KPD yang sudah anak-anak kerjakan, berarti anak-anak sudah paham ya mengenai mematuhi peraturan yang ada. Selanjutnya dari sini, Ibu akan membagikan evaluasi yang bisa dikerjakan di rumah ya. Kemudian untuk penutup pembelajaran hari ini, adakah dari anak-anak yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada hari ini? Dalam sekolah dari rumah. Berarti sudah paham ya. Lalu sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, boleh. Ya, menurut kita doa mulai. Doa selesai. Jadi pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Untuk evaluasinya jangan lupa dikerjakan dan dibawa ketika pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, sekian, terima kasih.